to kiss me. Guys, berapa kamu? Aduh, saya duduk. Bisa gabung Kak? Gabung silahkan. Guys, kamu baik cerita karena jadi tuh kamu mau buka bisnis ini kan sehat. Mak, saya bingung, baru saya takut juga. Namanya kan studi kelayakan. Studi apa tuh? Ribet kah? Tidak ribet, gampang saja. Studi kelayakan bisnis itu diibaratkan sebagai peta cari harta karun sebelum kita memulai cari harta karunnya. Jadi kita mempelajari peta itu untuk memastikan apakah harta karunnya itu ada, jalan yang dipakai itu tepat, dan sumber daya yang cukup serta risiko yang dapat diantisipasi. Jadi sebelum memulai perjalanan bisnis kita perlu memiliki peta. Anggap saja bisnis itu sebagai langkah untuk mencari harta karun. Maksudnya? Iya, studi kelayakan bisnis itu peta harta karunnya. Jadi kita tidak akan tersesat atau malah muter-muter saja di tempat. Nah, ayo kita gambar petanya. Siap petualang? Siap, Kapten. Jadi itu tahap pertama, peta pasar atau aspek pasar. Kita harus tahu dulu siapa yang menjualmu, siapa pemainmu, di mana harta karun itu ditanam, alias siapa target pembelinya, anak muda, orang tua atau karyawan. Kenapa penting? Biar kau jualan tidak sepi-sepi atau berkelahi kau sama banyak laut lainnya. Kalau kau jual jual bisa tidak ada yang beli. Oh, jadi saya harus tahu dulu siapa yang mau beli produkku. Betul. Dan lihat pesan di sekitarmu juga. Kayak ada banyak pulau lain kan di pulau itu. Nah, lanjut. Kita butuh jalur buat sampai ke harta karun. Kenapa itu penting? Ya karena jalur yang tepat dan jelas, kita tidak akan tersesat atau bahkan kehabisan tenaga di tengah jalan. Misal, kita butuh peralatan apa dan bagaimana prosesinya. Terus tempatnya strategis enggak? Oh iya, tapi saya belum pakai blender, kemasan, bahkan biar pegawainya saya juga belum pikir itu. Nah, makanya teknik itu penting, jangan pikirin jualannya saja. Sekarang bagian krusial, aspek keuangan. Kenapa penting? Kalau modal pas-pasan tapi target jauh, kita bisa kehabisan uang atau bensin di tengah perjalanan. Ini kayak ngecek kapal dan bekal cukup atau tidak buat perjalanan. Kalau bensinmu cuma cukup setengah jalan, ya pasti karat lah kapalmu. Hitung modal awal, biaya bulanan dan prediksi untung. Baru deh kita tahu berapa waktu untuk kembali modal. Aduh, baru selama ini saya belum pernah kayak hitung itu. Cuma saya tebak-tebak dan saja. Terakhir, jangan lupa aturan main dan lingkungan. Ini penting supaya kita tidak kena masalah hukum dan bisnis kita berdampak baik atau tidak merusak. Ini kayak kode etik bajak laut, tidak melanggar wilayah dan tidak membuang sampah di laut. Itu harus legal, punya izin, terus bisa kasih dampak positif juga, misalnya kurangi sampah plastik. Bagus juga analoginya, jadi kayak jelas sekarang. Nah, kalau semua itu sudah jelas dan lengkap, petanya juga sudah lengkap, kita siap berlayar. Nah, kita bantu susun perbagian biar bisnis kamu punya arah. Studi kelayakan adalah peta lengkapmu. Tanpa itu, kau bisa takut-takutar, kehabisan bekal, atau tenggelam di tengah laut. Kalau kau sudah punya semua aspek itu, artinya peta siap, kapal siap, kru siap, tinggal berlayar cari harta karunmu. Siapa tahu tuh, bukan cuma untung yang didapat, tapi bermanfaat bagi orang banyak. Siap kapten, saya siap menjadi bajak laut yang bertanggung jawab. Ayo cari harta karun. Tapi jangan lupa bawa petanya. Oke, kapten.